Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Langkah bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 8. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, kejahatan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengalami suatu keadaan yang bisa disamakan ataupun mendekati apa yang dirasakan oleh Nuh ini, yaitu ketika orang-orang di sekitarnya, ketika orang lain, mereka tidak peduli kepada Tuhan, tetapi Nuh bertahan di dalam imannya. Nuh tetap setia melakukan apa yang dia percayai, yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena dia setia melakukannya. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa orang yang melakukan firman-Nya adalah orang yang berbahagia karena Tuhan berkenan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tetap setia di dalam kehidupan kita ini. Mari seperti Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan. Meskipun sekitarnya, meskipun orang-orang yang dikenalnya tidak peduli dengan Tuhan, tetapi dia tetap setia di dalam imannya. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Yang dia percaya adalah keselamatan. Yang dia percaya penguasa segala sesuatu. Yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang dia percaya sebagai sumber kehidupan. Demikian juga kita pada saat ini. Mari tetap setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan peduli dengan apa yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Dia akan senantiasa menolong kita, menopang kita melewati hari-hari yang sulit itu, sampai pada akhirnya kita sampai kepada keadaan yang penuh dengan sukacita. Seperti umat Israel, mereka melalui padang gurun itu dan memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang terkadang kita harus membuat keputusan yang tepat, yang benar di dalam kehidupan kita ini. Dan itu kita peroleh bukan karena kepandaian kita, tetapi kita peroleh karena kepercayaan kita di dalam Tuhan, keberserahan kepadanya. Agar semua langkah kita Tuhan tuntun. Kalau kita menganggap diri kita sendiri bijak, maka itu adalah suatu langkah yang tidak bijak. Itu adalah suatu langkah yang membawa kita kepada kesulitan yang akan bertambah banyak. Tetapi ketika kita menundukkan hati kita kepada Tuhan, setia di dalam firman-Nya, meskipun pada saat ini adalah hal mustahil untuk memperoleh solusi, tetapi waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Di dalam kesetiaan kita itulah, maka Tuhan akan melihat semuanya, dan kita akan mendapat kasih karunia-Nya, diberikan kehidupan yang kekal. Tuhan yang kita percaya sangat mengasihi kita. Bahkan Dia mengutus Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam kesetiaan kita, kita tidak pernah akan kehilangan upah. Tetapi
upah kita disimpannya, diberikannya pada waktunya. Ada banyak kesaksian yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca di dalam firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang percaya itu, bagaimana Stefanus itu setia di dalam imannya. Sesulit apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia sehingga dia bersuka cita pada akhir hidupnya melihat malaikat-malaikat itu. Dan itu sudah lebih daripada cukup. Dan itu tidak ada bandingnya lagi dengan penderitaan yang dia alami. Karena apa yang dilihatnya, apa yang dijanjikan kepadanya, kepada setiap orang yang percaya, tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan emas, tetapi hanya melalui iman kita kepada penebusan Yesus Kristus dan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang setia sampai akhir hidup mereka, sebab kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Kesetiaan itu di dalam iman kita kepada Yesus Tuhan kita akan menjadi suatu jalan bagi kita, sebab dikatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita berani datang kepadanya, menyebut Bapa yang di sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun yang bisa kita lakukan pada saat ini, di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi kita lakukan itu karena kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan itu. Dengan dasar iman kepada Tuhan, sehingga kita melakukannya dengan keyakinan, kepastian, dan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Engkaulah adalah kami yang Maha Kuasa. Engkau panjang sabar ya Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan kami, menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Engkau peduli dengan penderitaan yang sedang kami hadapi, pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang saat ini seakan-akan menindas kami. Karena itu Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau ada bersama-sama kami, menopang kami, menguatkan kami, dan menolong kami, menyertai kami melalui semuanya itu. Demikianlah juga ya Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini, untuk setiap yang mendengarkan, menyaksikan melalui YouTube pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik, berikan kesehatan kepada mereka yang berjuang untuk sembuh, membantu setiap orang yang hendak menyelesaikan pendidikannya, dan menolong setiap keluarga yang berjuang untuk ada damai sejahtera, ada pemulihan hubungan suami dan istri, istri suami, orang tua dan anak, demikian juga sesama saudara. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.